Dan selamat malam buat kita semua yang boleh hadir, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Sumanik Mantolo yang sudah bersedia menerima kebaktian bergilir kaum Bapak pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PKBGT. Kita sambung PKJ 274. PKJ 274, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bait pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Baik, kita duduk. Mari kita bercakap-cakap dengan keluarga Bapak Sumanik Mantolo. Silakan Pak Sumanik. Halo. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Ya, shalom. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada keluarga kami. Mohon maaf, Bapak Sumanik saat ini belum bisa join karena lagi shift malam. Jadi yang mewakili saya dan ada kakek Davan juga. Ya, silakan Bu. Pertama-tama kami dari keluarga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada malam hari ini kita bisa bergabung dalam ibadah PKBGT. Meskipun saat ini kita via Zoom, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami atas segala kasih karunia yang telah diberikan kepada keluarga kami. Untuk kesaksian kami sudah berikan pokok-pokok doa. Sekali lagi kami mohon maaf karena Bapak Sumanik tidak bisa bergabung, tidak bisa join karena lagi bekerja. Terima kasih, selamat malam, shalom. Ya, terima kasih Bu sudah mewakili Bapak Sumanik Mantolo. Telah menyampaikan keluarga yang kita akan bawa di dalam doa. Baik, kita membuka Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang bertabulasi keluar saya yang akan membacakan, dan yang bertabulasi ke dalam bapak-bapak yang akan membacakan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, Aku ini percaya kepadamu. kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Kami nyanyi PKJ
15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak dan Mama Dafan dan Kakek Dafan, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya telah pilih dari Markus pasal 4, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita minta kekuatan dalam doa dan kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kepadamu pada malam hari ini bersama dengan Bapak dan Mama Dafan beserta Kakek Dafan dan seluruh PKB-mu yang hadir pada saat ini, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, datang mengucap syukur atas segala tuntunan dan kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau berikan kami waktu yang begitu indah dalam kami memaknai arti kehidupan kami atas anugerah Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Meskipun melalui Zoom meeting, namun kami yakin dan percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh datang ke hadapan hadirat-Mu menyembah Engkau, Kau telah berfirman bahwa di mana 1-2 orang berkumpul atas namaku, di sana Tuhan ada. Oleh karena itu ya Tuhan, terangi akal budi kami pada malam hari ini. Karena kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Berperkarlah kepada masing-masing kami, terlebih hamba-Mu yang Kau utus pada malam hari ini, untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, siapkan kami, dan kami telah siap ya Allah, untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus itulah firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin.
Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di bawah judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu, dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang senantiasa meluangkan waktu memberi diri untuk membaca firman Tuhan dan tekun dalam melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetap tenang di tengah badai akan menjadi tema perenungan kita saat ini. Tema ini saya coba angkat karena saat ini betul-betul kita berada dalam situasi di mana kekhawatiran dan ketakutan yang masih senantiasa menjadi hal yang menakut-nakuti kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini sudah diatur sedemikian oleh Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan ini sudah ada yang atur, dan betul bahwa perjalanan kehidupan kita mulai saat ini, besok dan yang akan datang sudah ditata polakan sedemikian rupa oleh yang menciptakan kita, oleh yang telah menghadirkan kita ke dalam dunia ini dan telah menata sedemikian rupa perjalanan kehidupan kita yang akan datang. Karena kita sendiri tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ketika saya melangkahkan kaki keluar dari gedung gereja ini. Kita pun tidak akan pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi besok ketika kita bangun pagi. Tetapi yang sudah mengetahuinya itu adalah yang menciptakan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita akan belajar akan perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita akan melihat terkait dengan perjalanan kehidupan kita yang kita telah lalui dan akan kita lalui. Dalam ayat yang kelima, ke-35 dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah kita bertolak ke seberang itu adalah ajakan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang telah menghadirkan kita ke dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita nafas panjang dan kehidupan, maka Tuhan pun yang mengajak kita untuk melangkahkan kaki kita menapaki kehidupan yang begitu luasnya ini. Yang memberikan kita kehidupan yang melahirkan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini, lalu kemudian akan menuntun perjalanan kehidupan kita, bukan kehebatan kita, bukan siapa-siapa, melainkan
Tuhan yang Maha Pencipta. Lalu yang menjadi permasalahan saudara-saudara, dalam ayat yang ke-36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Ada dua hal yang di sini ya, dalam ayat ini, ketika kita refleksikan dalam kehidupan kita, kata mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka, dan kata yang kedua adalah Yesus telah duduk dalam perahu. Yesus telah duduk, ya, membawa Yesus, dan posisi Yesus saat itu duduk. Oleh karena itu saudara-saudara, muncul sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya yang menahkodai kehidupan kita? Ketika awal mula kita menjalani perjalanan kehidupan kita, kita akan mengawali seluruh usaha dan usaha kita. Kita mengawali perjalanan kita, misalkan bepergian jauh, kita memulai karir kita dan seterusnya. Awalnya pasti kita membawa Yesus. Kita berdoa bahwa Tuhan sertai dan tuntun kami sampai tiba di tempat tujuan. Berkati usaha ini, berkati kerja ini, kita membawa Yesus. Tetapi yang dialami juga oleh murid-muridnya bahwa membawa Yesus selalu kemudian memposisikan Yesus itu duduk. Dalam kehidupan kita, kita bisa biasa seperti itu, dan saya dan mungkin Bapak Ibu sering mengalami. Kita berdoa dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, lalu kemudian dalam perjalanan itu kita memposisikan Allah yang Maha Kuasa, yang kita ajak untuk pergi bersama-sama, yang kita yakini untuk menuntun perjalanan kita, duduk berdiam diri. Itu yang dialami. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Siapa yang tidak takut hal kondisi seperti ini? Kita takut. Ketika kita dalam bahtera, ketika kita dalam kapal laut, lalu air sudah menyembur masuk ke dalam, satu-satunya yang kita bayangkan adalah tenggelam dan mati. Ketakutan mulai muncul. Lalu refleksinya ini adalah ketika kita berjalan, memulai karya kita, memulai perjalanan kita, membawa Yesus dan menyuruh duduk. Yesus duduk pada saat itu berdiam diri. Persoalan datang. Persoalan mengamuk dalam kehidupan kita yang begitu hebat. Mengamuklah badai kehidupan dalam kehidupan kita. Dan baru saat itu kita sadar bahwa ternyata kita berangkat bersama dengan Yesus. Lalu kemudian di mana saat itu Yesus? Baru kita mulai sadar dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilap. Ini persoalan. Mereka membawa Yesus, lalu pertama mendudukkan Yesus karena mungkin Yesus saat itu ketika duduk tidak beraktivitas apa-apa. Lalu kemana ya? Lebih baik pilih tidur di buritan di sebuah tilap. Yoboko di penyanyi. Dan harusnya mungkin mereka sadar bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu terkait dengan kemaritiman. Kamilah jagonya. Itu pendapat mungkin apa yang ada dalam pikiran mereka pada saat itu. Sehingga tidak memposisikan Yesus sebagai nahkoda yang menahkodai perahu saat itu. Demikian kehidupan kita ketika muncul sudah persoalan, muncul masalah dalam kehidupan kita, mana ditunda-tunda tomama atau buang Yesus. Kita baru kasak kusuk berdoa, ambillah kita kumpulkan anak-anak berdoa. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah
yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidak pernah berdiam diri ketika melihat umatnya tenggelam dalam berbagai persoalan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Baru membangunkan Yesus bahwa ternyata adalah Sang Penolong yang bersama-sama dengan kita. Demikian juga perjalanan kehidupan kita. Kadang nanti banyak masalah, banyak pergumulan. Ketika kita sukses, kita lupa akan semuanya siapa yang berperkara di dalamnya. Nanti ketika ada masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika mereka sudah datang kepada Yesus, Yesus meredahkan angin ribut pada waktu itu. Ketika kita datang kepada Yesus, percaya bahwa apa yang kita keluhkan, apa yang kita permasalahkan, apa yang menjadi beban kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seperti apa yang kita baca saat ini. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk umat pilihannya, termasuk kita. Makanya ketika kita dengan sungguh dan tulus hati berdoa kepada Tuhan, maka mujizat itu pasti ada. Dan yakinlah saudara-saudara bahwa di masa-masa seperti ini, kekhawatiran dan ketakutan, banyak persoalan-persoalan lain di balik virus corona, di sisi lain juga masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain sebagainya, banyak pergumulan kehidupan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, maka percaya bahwa Dia akan sanggup menjawabnya. Lalu kemudian saudara-saudara, pada ayat yang ke-40, ayat yang ke-39 dan 40 itu merupakan tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan kepada mereka. Mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada mereka bahwa lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sekali lagi Yesus mengingatkan mereka bahwa percayalah. Mengapa kamu tidak percaya? Percayalah. Ketika mereka percaya, biarpun mereka yang menghardik angin itu pasti akan tenang. Tetapi karena ketidakpercayaannya, mereka karena masih mengandalkan Yesus pada waktu itu bersama dengan mereka membangunkan Yesus. Tetapi maksudnya Yesus pada saat itu, Dia mengatakan, Ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pemahamannya adalah ketika mereka sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan, ketika mereka menghardik angin itu, maka angin itu akan berhenti. Tetapi Yesus di sini tetap menyatakan tindakannya sebagai anak Allah. Dilanjut ke anak yang 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tidak ada manusia satupun di bumi ini yang bisa mengendalikan dunia, yang bisa mengendalikan alam. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa mengendalikan alam, kecuali Sang Pencipta sendiri. Oleh karena itu ayat 41 di sini menegaskan kembali bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Penegasannya adalah, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Buatan tangannya taat kepadanya. Kalau manusia tidak akan mungkin taat kepadanya. Ketika saya menghardik angin, tidak akan mungkin taat kepada saya karena saya adalah manusia biasa. Saya bukan Allah. Tetapi karena Yesus Kristus itulah Allah,
maka angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini penegasan bahwa Yesus Kristus itulah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan tema kita, tetap tenang di tengah badai. Apa yang harus kita lakukan? Intinya cuma satu. Dalam ayat yang ke-39 di situ dikatakan, kata diam tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Diam tenanglah, berdiam diri dulu di hadapan Allah, maka kita akan tenang. Bukan tenang dulu, tidak ada masalah dulu, baru kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka ketenangan akan menjadi bagian kehidupan kita. Maka kata diam tenanglah, bukan tenanglah diam, tercatat dalam Alkitab ini. Diam tenanglah. Sekali lagi, berdiam diri dulu di hadapan Tuhan, baru kita akan tenang. Jangan tenang dulu, baru berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini menguatkan kita bahwa dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang tinggi, orang pendek, orang besar, orang kecil, pasti akan mendapatkan masalah. Tetapi ketika masalah kehidupan itu muncul, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, percaya dan imani bahwa Tuhan akan menyertai kita, maka ketenangan kehidupan akan menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Robi Tolanda. Kiranya firman-Nya boleh menuntun kita masing-masing dimanapun kita berada. Baik, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita diingatkan dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita menyanyi Kidung Jemaat 410 363. Kidung Jemaat 363.
Saudara-saudara, di sini ada beberapa pokok doa dari keluarga Bapak Sumanik Mantolo. Mungkin masih ada yang perlu kita doakan dari Bapak Ibu. Kita tetap mendoakan Pak Robi, ya. selamat malam. Malam. Ya, silakan Pak. Mohon didukung dalam doa. Ya, istrinya Dian lagi di opnam di rumah sakit PKT. Ya, Lustia. Iya, Ya. terima kasih. Masih ada? Ya, saya Pak Robi, Ya. mohon doanya lagi malasa-alasa. Bapak Dini ya. Ya, Oh, Pak Robi, Ya. Mama Selo yang kurang sehat juga di rumah. Ya. Halo, Oke. Ya, halo. Pak Robi. Ya. Ini Nenek Dapan. Oke, silakan Nenek Dapan. Istri saya tadi barusan ini muntah-muntah. Utumbai. Utumbai Ndok. Ya tu tia manera apa tu tiloloa. Oh, Tia le. Ya, Tia. ya. Muntah-muntah barusan ini. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Pak Robi, Oke, ya silakan Pak Ben. mohon juga didukung dalam doa rencana keberangkatan Ibu Prof besok ke Toraja. Semoga berjalan lancar dan mereka semua tetap sehat dan kuat. 3 orang dari Kalimantan. Kurre semangat. Oke. Kaltim ada 3 orang ya? Atau Kalimantan sudah itu? Iya, Kalimantan 3 orang. Oke. Deparaka. Ya. Kalau sudah tidak ada yang mikrofonnya masih aktif untuk dinonaktifkan. Masih ada klakson-klakson mobil. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang bertahta di atas bulatan bumi, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di atasnya. Kami menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang telah memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya akan menuntun perjalanan kehidupan kami setapak demi setapak ke depan. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan dalam mengarungi kehidupan ini. Dan biarkanlah firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami malam hari ini akan tetap menguatkan dan tetap senantiasa menguatkan iman kami bahwa kehidupan kami adalah milik Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami berdiam di hadapan hadirat-Mu, maka ketenangan kehidupan kami akan menjadi bagian kehidupan kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Allah, tuntun dan sertai kami dalam menapaki kehidupan kami, sekalipun di tengah badai kehidupan, sekalipun di tengah ketakutan dan kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini. Ketika kami pun dirundung duka karena kehilangan orang yang kami cintai. Ketika pun masalah ekonomi menghimpit kehidupan kami. Ketika pun masalah pendidikan anak-anak dan masa depan anak-anak juga menghantui kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami, akan menguatkan dan mengokohkan kami
dalam menjalani berbagai-bagai persoalan kehidupan. Kami senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah mencobai kami di luar dari batas kemampuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, anugerahi kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami saat ini. Bersama dengan keluarga Bapak Dafan, Bapak Sumanik Mantolo, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka, sehingga kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Kami berdoa dan bersyukur bahwa atas anugerah Tuhan, Bapak dan Mama Dafan dapat senantiasa beraktivitas setiap hari dalam mengais rezeki Tuhan, dalam mengangkat tugas pekerjaan di tempat kerja yang mana Tuhan telah menempatkan mereka. Berikan kekuatan, hikmat, dan terlebih takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan penuh tanggung jawab atas dasar takut akan Tuhan melaksanakan tugas pekerjaan ini. Dan kami percaya bahwa lewat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak dan Mama Dafan, anugerah dan berkat Tuhan akan mengalir dari sana. Kami berdoa untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak kekasih Dafan Engkau berkati, sehingga anak kekasih Dafan dalam pendidikannya dapat menata polakan kehidupan dari awal dalam studi anak kekasih kami, sehingga cita dan harapan anak kekasih kami dapat tercapai kelak. Begitupun anak kekasih kami Cia dan Sean dalam tumbuh kembang mereka. Engkau berkati ya Tuhan, anugerahi mereka hikmat daripada Tuhan sendiri, sehingga ketiga anak kekasih kami Dafan, Cia, dan Sean dapat menjadi anak ketebutusan Tuhan dan anak yang memiliki hikmat daripada Tuhan, terlebih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekalipun saat ini ya Tuhan, anak kekasih kami Cia yang baru saja dalam kondisi kelemahan tubuh, Engkau peliharakan anak kekasih kami, sehingga kondisi anak kekasih kami kembali pulih dan sehat. Kami percaya dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan anak kekasih kami Cia, sehingga tidak terjadi apa-apa kepada anak kekasih kami, dan tidak terlalu muncul kekhawatiran bagi kedua orang tua dan bersama kakek dan nenek. Biarlah anak kekasih kami Cia Tuhan sembuhkan. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakek dan nenek Dafan dalam kegiatan sehari-hari. Engkau berkati sebagai orang tua, jauhkan mereka dari berbagai hal-hal yang tidak kami kehendaki, dan izinkan mereka tetap untuk menikmati kasih Tuhan melalui keseharian mereka dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka dan kehidupan mereka setiap hari, sehingga kekuatan dan kesehatan tetap menjadi bagian kehidupan mereka dalam menikmati hari tua mereka. Kami berdoa untuk saudara kasih kami Holas dan Joni dalam pekerjaan mereka. Engkau pun memberkati mereka, sehingga mereka dengan tulus dan takut akan Tuhan mengangkat pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab. Seluruh rumpun keluarga baik di Bontang maupun di kampung Engkau berkati mereka, sehingga mereka pun terpeliharakan oleh Tuhan sendiri. Anugerahi Mama Dafan dan Bapak Dafan beserta seluruh rumpun keluarga kasih sayang Tuhan. Rumah tempat kediaman mereka Engkau berkati, jauhkan dari segala hal yang tidak kami kehendaki, dan biarlah rumah kediaman mereka tetap aman, di mana mereka dapat menikmati kasih Tuhan di dalamnya. Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, kami bergumul bersama dengan saudara kasih kami Lusti yang saat ini dirawat di rumah sakit, bergumul bersama Bapak Dini, Mama Selo, dan anak kekasih kami Cia, dan juga saudara-saudara kasih kami yang lain, Bapak Loren, Mama Loren, Mama Rion,
adik kekasih Rion, Bapak Gunawan, dan begitu banyak saudara-saudara kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, tilik mereka dari tempat ketinggian Tuhan, sehingga mereka Engkau kuatkan dalam menahan rasa sakit. Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga apapun kondisi mereka, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Begitupun ya Tuhan, kami bergumul bersama dengan Oma Titus, bersama anak-anak dan cucu, ketika Engkau telah memanggil orang tua kekasih kami, Bapak Titus Rante. Juga bergumul bersama dengan saudara anak kekasih kami, Andre dan Vera, bersama dengan kakek dan nenek Bapak Martin Palik Padang sekeluarga. Engkau berkati mereka ya Tuhan ketika mereka saat ini bergumul karena duka cita. Engkau yang maha memberi kekuatan. Kiranya topang mereka ketika mereka bergumul karena duka cita. Biarlah mereka tidak larut dalam duka cita, tetapi mereka dapat sungguh melihat kasih Tuhan, bahwa rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Tuhan atas kehendak yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami umat-Mu, terlebih bagi kami anak-anak-Mu di Jemaat Efrata Bontang. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendukung dalam doa buat Ibu Proponen bersama 2 rekan lainnya, 3 orang dari Kalimantan akan berangkat ke Tanah Toraja besok hari untuk kembali belajar ke institut, untuk mempersiapkan diri mereka menjadi hamba Tuhan. Berkati perjalanan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat tiba di institut di Tanah Toraja penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Dan izinkan mereka untuk senantiasa membekali diri mereka dan akan kembali ke jemaat untuk menerima kesempatan daripada Tuhan untuk dinyatakan sebagai abdi Allah dalam pelayanan di ladang Tuhan. Bapa dalam surga, kehidupan kami semua kami letakkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau peliharakan kami, Engkau peliharakan anak dan istri kami, peliharakan suami kami, peliharakan orang tua kami, baik yang ada di sini maupun di Tanah Toraja, bahkan di tempat yang lain. Engkau anugerahi kami semua kekuatan, hikmat, dan kesehatan. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Bahkan segeranya Tuhan berkehendak menjauhkan kami dari paparan virus corona. Dan kami mohon dengan penuh kerendahan diri, bahwa Engkau yang bertahta di atas bulatan bumi, yang memiliki kemahakuasaan di atasnya, biarkanlah virus ini dapat berlalu dari kehidupan dunia ini, sehingga kami kembali dapat hidup dengan normal. Tapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa yang kami sembah dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa ketika kami beribadah pada saat ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan sendiri melalui persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat kami pakai dalam penata layanan secara khusus di PKB. Berkati hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani Tuhan, baik sebagai operator multimedia, pemain musik, singers, liturgos, dan operator LCD yang men-screenshot liturgi yang kami pakai. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Berikan kami sukacita untuk senantiasa melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, selagi masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Izinkan kami untuk senantiasa menikmati pelayanan itu dengan penuh sukacita. Ketika nanti kami akan kembali ya Tuhan, Engkau berkati kami. Tuntun kami dalam perjalanan, sehingga kami dapat tiba di rumah kami penuh dengan keberkatan daripada Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kehidupan kami.
yang kami selalu lakukan melawan kehendak-Mu. Dan terimalah doa kami, sebab sesungguhnya doa ini kami sampaikan kepadamu. Melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup ini, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita mengangkat Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Saudara-saudara terkasih, marilah kita pulang dalam damai Tuhan dan kita senantiasa diam di hadirat Tuhan, maka percayalah ketenangan kehidupan akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dari Sion agar kita senantiasa menikmati kebahagiaan Yerusalem. Damai sejahtera bagi Bapak Dafan sekeluarga dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan himne PKBGT.
berbahagia. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kaum Bapa pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Robi Tolanda boleh kita pakai di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita masing-masing. Juga kepada Bapak Mada sebagai operator, kami mengucapkan terima kasih sudah mendukung di dalam ibadah ini, dan Bapak Mama Dini sebagai pemain musik, juga kepada Bapak Nathaniel Tolanda yang sudah boleh bersama-sama mengangkat tugas pelayanan ini. Baik, sebelum kita akhiri, dipersilakan kepada pengurus kaum Bapa. Mungkin ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Pak Ketua. Selamat malam, Shalom. Shalom. Terima kasih kesempatan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Robi Tolanda SPD yang sudah melayani ibadah PKB malam hari ini. Kiranya lewat pelayanan Pak Robi boleh memberi semangat dan inspirasi buat kita semua. Terlebih kepada saudara-saudara kita yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Sekali lagi